Hai sobat, kali ini kita akan membahas salah satu perseroan atau perusahaan yang akan melaksanakan IPO. Pertama kita disclaimer dulu ya, video ini hanya untuk tujuan pendidikan atau hiburan. Kemudian informasi ini diperoleh dari sumber yang tersedia secara umum atau prospektus perseroan. Kemudian informasi ini bukan merupakan saran investasi, juga bukan merupakan tawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Yang akan IPO yaitu PT Nusatama Berkah Tbk, kantor pusatnya ada di Bekasi, kantor perwakilannya ada di Jalan TB Simatupang, Jakarta. Kode IMEI-nya nanti menjadi NTBK. Kemudian penjamin pelaksana emisi efek yaitu Dana Timah Makmur. Kemudian sekilas perusahaan ini awal pertama kali didirikan tanggal 1 September 2009. Kemudian Mei 2021, perseroan mengubah nilai nominal saham dalam perseroan dan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan. Dan modal di store yang dilakukan melalui cara penerbitan saham, dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dan penerbitan saham biasa atas nama yang telah di-store penuh uang tunai ke dalam kas perseroan oleh pemegang saham. Kemudian pengurus dan pengawasan perseroan, komisaris utama Adri Budi Setiawan, komisaris Wulan Lukita Dewi, kemudian komisaris independen Insinyur Hilman Risan, direksi utama Insinyur Bambang Susilo, kemudian direkturnya Ismu Prasetyo. Visi perseroan menjadi perusahaan manufaktur kendaraan khusus spesial terkemuka yang berkesinambungan dengan produk berkualitas tinggi. Misi perseroan bekerja giat, tangkas, dan cerdas untuk menciptakan pertumbuhan usaha yang terus-menerus berkesinambungan dan berkelanjutan. Kemudian selalu berorientasi pada solusi untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Selalu bangga untuk menciptakan tolak ukur dan rekor yang baru di industri manufaktur kendaraan khusus tanpa kompromi pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Secara terus-menerus menciptakan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi rakyat Indonesia. Menciptakan nilai tambah yang terus berkembang untuk semua pemangku kepentingan masyarakat. Kemudian kegiatan usahanya, bidang usaha perusahaan saat ini bidang industri karoseri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan industri trailer dan semi trailer. Kemudian perusahaan dapat juga melakukan kegiatan usaha di bidang industri berat, siap pasang dari baja untuk bangunan, industri dari logam, bukan aluminium, siap pasang untuk bangunan. Perdagangan besar, mobil baru, perdagangan eceran, mobil baru, perdagangan suku cadang, industri tangki, industri mesin penambang, penggalian dan konstruksi. Perseroan merupakan satu perusahaan yang bergerak di bidang industri fabrikasi kendaraan spesial untuk hulu dan hilir migas, pertambangan dan industri komersial. Fokus usahanya saat ini terus berinovasi mengembangkan produk-produk baru seperti trailer sedang berkapasitas hingga 120 meter kubik, trailer high bed dan low bed, full tank, constraint mixer dengan teknologi powder coating, logging pole truck untuk angkutan kayu, truck crane mengangkut barang dan industri, trailer untuk mengangkut kontainer, self loader untuk mengangkut alat berat, dan produk-produk heavy engineering lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Adapun usahanya lebih kepada pertambangan. Sekitar 60% pendapatannya segmen usahanya ada di pertambangan. Kemudian kehutanan ada 30%, sisanya minyak dan gas dan konstruksi. Kemudian proses produksi ini merupakan proses assembly atau perbaikan. Kemudian ini beberapa hasil produksinya, mulai dari semi trailer sedan truck, semi trailer flat dump high bed, water truck mining spec, rail tipper, big 8x4 dump truck up to 45 meter kubik, powder coated 8 meter kubik, transit mixer, ada logging pole trailer,
kemudian ada semi-trailer low bed dan self-loader, ada truck mounted crane, kemudian ada rear trailer dump truck, kemudian semi-trailer arm roll box, kemudian ada juga full truck mini track, kemudian ada juga semi-trailer dump dan STT, kemudian ada road sweeper, ada multi-axle, kemudian ada fleet lubricant service truck, ada service dan maintenance truck, ada B-triple trailer, ada Superlink triple container, yaitu fokusnya lebih banyak kepada pertambangan. Hanya logging pole trailer saja yang bergerak di bidang kehutanan, kemudian logistiknya semi-trailer bed. Kegiatan saat ini yaitu melakukan pengadaan trailer dengan PT Duta Putra Sumatera DPS dengan nilai kurang lebih sekitar 59 miliar. Kemudian ada juga perjanjian kerjasama dengan logging trailer tanggal 21 Mei 2021 antara Perseroan dan PT Alun Indah. Ada juga kerjasama dengan concentrate mixer tanggal 1 April 2001 antara Perseroan dan Bintang Kutai Motor. Jadwal IPO NTBK, ya perkiraan jadwalnya, masa penawarannya 19 Januari sampai dengan 27 Januari ya, mulai hari ini, kemudian tanggal efektifnya 31 Januari, masa penawaran umum perdana saham 2 sampai 7 Februari, penjatahannya nanti di tanggal 7 Februari, tanggal distribusi saham dan waran secara elektronik tanggal 8 Februari, tanggal pencatatan saham dan waran seri pada Bursa Efek tanggal 9 Februari, periode perdagangan waran seri 1 Februari sampai 14 Februari, periode pelaksanaan waran seri 1 16 Agustus sampai dengan 17 Februari. Menarik ya, IPO NTBK ini ada warannya. Kemudian saham dan waran seri yang ditawarkan banyaknya ada 700 juta saham dan juga 700 waran seri 1, artinya 1:1. Kemudian jumlah saham yang dikeluarkan yaitu 25,93%. Kemudian nilai nominal per lembar saham ada 10 dengan harga penawaran antara 100 sampai dengan 150. Kemudian nilai rencana IPO-nya ada 70 sampai dengan 105 miliar. Kemudian struktur permodalan, modal dasarnya itu Bapak Insinyur Bambang Susilo dengan kepemilikan jumlah saham 100 juta, Ismu Prasetyo 100 juta, PT Rebon Capital 1,4 M, kemudian Wulan Lukita Dewi 120 juta, Adi Budi Setiawan 280 juta. Itu sebelum IPO, dan setelah IPO akan ada tambahan sebanyak 700 juta atau 25,93% untuk masyarakat. Kemudian setelah nanti dilakukan pelaksanaan waran seri 1, maka struktur permodalan yang awalnya punya masyarakat atau punya retail yang awalnya 25,93% akan menjadi kurang lebih sekitar 41%, akan menjadi lebih liquid. Kemudian rencana alokasi dana IPO-nya yaitu sekitar 87,21% untuk modal kerja, artinya untuk operasional, tidak terbatas pada bahan baku, gaji karyawan, komisi, dan gaji biaya pemasaran. Kemudian sekitar 6,2
6,02 digunakan pembelian mesin. Untuk mesin yang akan berpotensi dibeli yaitu CNC automatic gas dan plasma cutting, overhead crane, forklift 6 ton, 400 ampere welding DC mesin transformer, serta mesin-mesin lain yang dapat membantu untuk meningkatkan performa kegiatan perseroan, di mana seluruh pembelian mesin tersebut dikategorikan sebagai capital expenditure bagi perseroan dan diharapkan sudah rampung paling lambat pada kuartal kedua tahun 2002. Artinya ini akan gerak cepat ya. Kemudian sekitar 6,77 yaitu untuk perluasan area produksi perseroan. Nomor 2 dan 3 masuk kategori capital expenditure atau belanja modal ya. Kemudian laporan posisi keuangan untuk neraca keuangannya, untuk aset di tanggal 31 Desember 2018 ada sekitar 4,8 M, kemudian 31 Desember 2019 4,4 M, kemudian 31 Desember 2020 5,5 M, kemudian sampai dengan 31 Oktober 2021 menjadi 3,8 M, itu untuk kas dan bank ya. Tapi untuk aset lancarnya selalu meningkat, di mana 2018 34,9 M, kemudian 2019 akhir 42,9 M, kemudian ini menurun di 31 Desember 2020 menjadi 40,36 M, kemudian 31 Oktober 2021 sudah meningkat kembali menjadi 44 M. Peningkatan ini dikarenakan persediaan dan pembayaran piutang sehingga kas menjadi naik. Kemudian ada aset juga turut meningkat ya, di mana 31 Desember 45 M, kemudian 2019-nya menjadi 53 M, kemudian 2020 akhir menjadi 57 M, kemudian 31 Oktober 2021 menjadi 61 M, belum disetahunkan. Berarti yang tadi naiknya ini karena adanya penambahan persediaan dan pembayaran piutang sehingga kas menjadi naik. Kemudian untuk liabilitasnya dari 2018 itu 29 M, kemudian naik lagi menjadi 36 M, kemudian naik lagi menjadi 40 M 2020-nya, kemudian di 2021 itu sudah terjadi penurunan menjadi 31 M, belum tutup tahun ya. Liabilitas turun karena adanya pembayaran utang kepada pemegang saham dan kepada pemasok bahan baku. Kemudian untuk liabilitas jangka panjangnya cenderung meningkat. 2018 itu 5 M, 5,1 M, kemudian 31 Desember 2019 5,6 M, kemudian 2020 naik lagi menjadi 5,9 M, 2021 meningkat lagi 6,12 M. Kenaikan ini lebih disebabkan karena adanya peningkatan imbalan kerja, liabilitas imbalan kerja. Kemudian untuk ekuitasnya, dari 2018 di mana 11 M, kemudian terjadi penurunan 10,8 M, kemudian ada peningkatan sedikit di 2020 menjadi 10,9 M. Terus untuk di 2021 peningkatannya drastis, hampir 100% menjadi 23,56 M. Untuk neraca keuangannya
jumlah asetnya meningkat 31%, aset tidak lancar meningkat 22%, liabilitas jangka pendek menurun menjadi 22% minus, jangka panjang meningkat 3%. Ekuitasnya kenaikannya 115%. Untuk secara grafik, untuk liabilitas masih kategori aman karena masih ada di dalam di dalam jumlah aset, di mana asetnya jauh lebih besar daripada liabilitasnya. Kemudian untuk sisi keuangan laba rugi, untuk laba rugi untuk penjualan dari 2018 62 M, kemudian 2019 terjadi penurunan mungkin karena efek pandemi 33 M, kemudian 2020 43 M, 2021 jika disetahunkan menjadi kurang lebih sekitar 47 M, ya ada kenaikan 9%. Kemudian untuk labanya 2018 itu fantastis di kisaran 2 M, kemudian 2019 itu turun dalam sekali hanya sekitar 91 juta saja. Ya, 91 juta. Kemudian di 2020 terus sudah mulai meningkat kembali menjadi 147 juta. Kemudian di 2021 kalau disetahunkan mungkin sekitar 532 juta, ya sudah ada peningkatan dalam bentuk grafik, ya jadi penurunan sangat dalam, kemudian ada perbaikan. Kemudian untuk laporan posisi arus kas, aktivitas operasinya 2018 meningkat, kemudian 2019 sangat dalam, jadi rugi bersih 11 M, kemudian 2020 dari hasil aktivitas operasi sudah ada peningkatan 265 juta. 2021 mungkin kalau disetahunkan itu bisa menjadi 2 M, hampir pulih 2018-nya. Untuk investasi selalu baik ya, karena minus. Jadi bentuk dalam grafik ya, ini untuk operasi selalu ke bawah arahnya. Minus karena selalu melakukan peningkatan pembayaran kas kepada vendor. Sedangkan untuk pendanaan 2018 pendanaannya bagus karena minus, kemudian 2019 meningkat menjadi 10 M, 2020 jadi ada pendanaan sekitar 8 M, kemudian 2001 ada pendanaan sekitar 4 M. Untuk pendanaan ini karena ada penambahan modal ya, penambahan modal di store. Kemudian untuk investasi itu meningkat karena adanya pembelian aset tetap berupa tanah. Kemudian untuk hasil keuangan ini yang dikeluarkan dalam prospektus yang saya hitung sendiri, beberapa yang saya abaikan. Untuk ROE-nya sekitar 9%, sementara di prospektus hanya 1,88, di mana 2018 itu sebenarnya bisa di angka 19%. Kemudian untuk book value-nya hanya 8,7 ya, value-nya, sementara harga yang akan ditawarkan kepada publik itu 150, di mana nanti jatuhnya PER-nya menjadi 190. Ya lumayan mahal. Yang untuk PBV-nya udah 17 kali ya. Artinya kalau dihargain itu 1.000, kita disuruh bayar 17.000. Untuk kapitalisasi pasarnya masih minim ya, 405 juta. Sepertinya nanti akan masuk di papan akselerasi. Kemudian untuk dividen, Peron melakukan pembayaran dividen
Untuk besaran dividennya minimum sebanyak 20% dari laba bersih tahun berjalan. Untuk keputusan nanti dari hasil RUPS, pembagian dividen ini dilaksanakan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan perseroan. Untuk kesimpulan, ROE-nya bisa besar jika tidak tergerus oleh pinjaman berbunga. Jika dibaca ke dalam lebih dalam lagi prosesnya, ada pinjaman di mana bunganya sangat tinggi, ada yang mencapai 23% bunganya ya. Kemudian sumber pendapatan terbesarnya itu dari sektor pengembangan, untuk hal-hal yang lain masih kurang. Kemudian dana yang terhimpunnya kemungkinan 70 sampai 150 M, di mana tujuan penggunaannya positif ya, karena untuk belanja modal dan untuk operasional. Saya berikan, kalau 5 bintang ditawarkan, saya akan berikan 3 lah. Kemudian kalau sobat membeli saham ini ya, risikonya tidak liquid nanti ya. Kemudian harga perseroan bisa fluktuasi ya, bisa naik menjadi ARA atau drop menjadi ARB. Kemudian dividen bisa dapat, bisa juga tidak, melihat kesehatan keuangan perseroan. Kemudian bisa jadi gagalnya sistem penawaran umum secara elektronik. Demikian sobat, untuk kali ini saya ucapkan terima kasih.